Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarhli sadri wa yassirli amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di catatan kitab Al-Majmu' karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kali ini kita memasuki bagian yang ke-13. Insyaallah akan memaparkan tentang najis yang merusak air. Tentang air mustakmal. Kalau tentang najis yang merusak air itu di bagian 12 ya. Yang ke-13 ini adalah tentang air yang mustakmal yang merusak kesucian air, dan air yang mustakmal yang tidak merusaknya. Jadi air mustakmal ini dibahas terkait yang air yang mustakmal yang tidak merusak dan air yang mustakmal yang bisa merusak kesucian air, dalam arti yang bisa mensucikan. Suci dalam arti menyucikan. Di dalam kitab Al-Majmu' dikatakan bab ini dengan redaksi babu ma yufsidul ma'a minal isti'mali wa ma la yufsiduh. Jadi menggunakan tagline bab penggunaan yang merusak air dan yang tidak merusak air. Imam Asy-Syirazi rahimahullahu ta'ala berkata, air yang telah digunakan itu ada dua macam. Yang pertama, air tersebut digunakan untuk membersihkan hadas, dan yang kedua, air yang digunakan untuk membersihkan najis. Jadi kegunaan air menurut Imam Asy-Syirazi rahimallahu ta'ala di dalam hal ini memiliki dua golongan. Golongan yang pertama, air yang digunakan untuk membersihkan hadas, dan golongan yang kedua, air yang digunakan untuk membersihkan najis. Yang digunakan untuk membersihkan hadas itu perlu dicermati beberapa hal. Antara lain adalah jika digunakan untuk menghilangkan hadas, maka ia adalah suci karena ia adalah air yang suci mengenai tempat yang suci, maka ia tetaplah suci. Sebagaimana halnya jika digunakan untuk mencuci pakaian yang suci. Namun, apakah air yang telah digunakan itu boleh digunakan untuk bersuci atau tidak? Maksudnya untuk berwudu dan untuk mandi junub. Di dalam hal ini ada dua riwayat. Yang pertama, diantaranya para penganut mazhab kami ada yang berpendapat
Di dalam kondisi ini terdapat dua pendapat. Yang ditetapkan adalah bahwa air itu tidak boleh digunakan untuk berwudu karena telah hilang penyebutan sebagai air darinya. Dengan demikian, ia adalah sebagaimana jika ia berubah karena za'faron. Diriwayatkan darinya bahwa beliau Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala berkata, boleh digunakan untuk berwudu karena ia adalah penggunaan yang tidak merubah sifat air, maka tidak dilarang bila digunakan untuk berwudu, sebagaimana halnya jika digunakan untuk mencuci pakaian yang suci. Di antara para penganut mazhab kami ada yang belum membuktikan riwayat ini, riwayat yang diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i terkait pernyataan tersebut. Adapun penjelasannya adalah yang dimaksud dengan membersihkan hadas adalah wudu dan mandi, baik itu mandi wajib maupun mandi sunnah atau semacam anjuran, baik itu memperbaharui wudu dan basuhan yang kedua ataupun yang lainnya yang digunakan untuk bersuci. Kemudian dia membagi kesucian hadas di dalam dua bagian. Yang pertama yang menghilangkan hadas dan yang kedua tidak menghilangkan hadas. Ungkapan penulis yang ditetapkan adalah bahwa air itu tidak boleh digunakan untuk berwudu, mengkhususkan bahwa inilah yang ditetapkan. Padahal pendapat kedua menurut orang ini ditetapkan juga dan diriwayatkan dari Asy-Syafi'i. Jawabannya adalah bahwa yang dia maksud dengan ditetapkan adalah ditulis dalam kitab-kitab Asy-Syafi'i. Penulis menggunakan ungkapan seperti ini di beberapa bahasan, di antaranya dalam bab bejana, dalam bab tempat tentang kenajisan rambut. Diriwayatkan darinya, maksudnya adalah diriwayatkan dari Asy-Syafi'i, dan riwayat ini adalah Isa bin Aban al-Imam al-Mansyur. Syekh Abu Hamid berkata, Asy-Syafi'i menetapkan di semua kitabnya, baik versi lama maupun versi baru. Yang dimaksud dengan versi lama adalah Qaul Qadim. Yang dimaksud dengan versi baru adalah Qaul Jadid. Bahwa air yang telah digunakan itu tidak suci, penetapan itu ditetapkan di dalam Qaul Qadim maupun Qaul Jadid. Hal tersebut dikatakan oleh Syekh Abu Hamid. Lalu Abu Thawr berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Abdullah tentang wudu dengan air yang telah digunakan atau air mustakmal atau air bekas. Kemudian beliau tidak memberikan tanggapan di dalam hal ini. Di sisi lain, Isa bin Aban menyampaikan bahwa Asy-Syafi'i membolehkan berwudu dengan air yang sudah dipakai atau air mustakmal atau air bekas, dan menyampaikan argumentasinya di dalam hal ini. Sementara Abu Hamid berkata, sebagian penganut madhab kami mengatakan, madhab Asy-Syafi'i menyatakan bahwa air itu tidaklah suci, maksudnya air yang mustakmal atau air yang bekas dipakai. Terkait dengan perkataan Abu Thawr, kami tidak tahu
siapa yang dia maksud dengan Abu Abdullah, apakah dia Asy-Syafi'i, apakah dia Imam Malik atau Ahmad. Jika yang dia maksud adalah Asy-Syafi'i, maka sikapnya yang tidak memberikan tanggapan bukanlah sebagai penetapan bahwa hal itu adalah suci. Maksudnya air musta'mal itu adalah suci. Isa bin Aban tidak sependapat dengan kami, dan kami tidak mengambil madhab kami dari orang-orang yang tidak sependapat dengan kami. Sebagian penganut madhab ini berkata, Isa adalah perawi terpercaya yang thiqah, dan apa yang disampaikannya tidak dicurigai. Maka dengan demikian, dalam masalah pertama terdapat dua pendapat. Penulis kitab Al-Hawi berkata, yang ditetapkan dalam kitab-kitabnya baik pendapat lama maupun pendapat baru, maksudnya kaul qadim maupun kaul jadid, serta yang dinukil oleh semua penganut madhabnya yang didengar secara langsung maupun melalui periwayatan, bahwa air yang telah digunakan itu tidak suci. Namun Isa bin Aban menyampaikan pendapat yang bertentangan dari Asy-Syafi'i, bahwa air tersebut adalah suci. Abu Thawr berkata, aku pernah bertanya kepada Asy-Syafi'i tentang air yang telah digunakan atau air musta'mal atau air bekas digunakan, namun beliau tidak memberikan tanggapan. Abu Ishaq dan Abu Hamid Al-Marwaruzi berkata, dalam hal ini terdapat dua pendapat. Ibnu Surayj dan Abu Ali bin Abu Hurairah berkata, air tersebut tidaklah suci sama sekali. Ini adalah pendapat yang paling sahih, karena Isa meskipun ia adalah perawi terpercaya, namun dia hanya menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh orang-orang yang terlibat dalam perbedaan pendapat, dan tidak bertemu dengan Asy-Syafi'i hingga dapat menyampaikan dari apa yang didengarnya secara langsung dan bukan dari tulisan, lalu mengambil dari kitab-kitabnya. Barangkali dia menakwilkan perkataan Asy-Syafi'i untuk membela pendapat bahwa air yang telah digunakan itu adalah suci, bahwa air yang musta'mal itu adalah suci. Dan sebagai sanggahan terhadap Abu Yusuf, maka dia mengarahkan maknanya pada hal yang dibolehkan bersuci dengan air yang musta'mal. Al-Mahamili berkata, pendapat orang yang menyanggah riwayat Isa tidaklah relevan sama sekali, karena dia terpercaya meskipun dia tidak sependapat. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, inilah yang benar, dan dalam masalah ini terdapat dua pendapat. Inilah yang ditegaskan oleh penulis di dalam kitab At-Tanbih dan Al-Fawrani, Al-Mutawalli, serta yang lainnya. Mereka sepakat bahwa madhab yang sahih adalah mengatakan bahwa air yang telah digunakan atau air musta'mal adalah tidak suci. Dengan demikian terdapat masalah di dalam hal ini. Ungkapan penulis, hilanglah darinya penyebutan sebagai air. Di dalam pernyataan ini terdapat penegasan bahwa air yang telah digunakan atau musta'mal bukanlah menjadi air mutlak lagi. Perbedaan pendapat dalam hal ini telah dipaparkan di bagian awal pada bab pertama. Suatu masalah dikatakan, kami telah memaparkan bahwa air yang telah digunakan adalah suci atau air yang musta'mal adalah suci. Menurut kami tanpa ada perbedaan pendapat, namun tidak menyucikan berdasarkan madhab ini. Artinya air tersebut yang musta'mal memang suci, namun tidak bisa menyucikan, atau dengan kata lain tidak bisa dipakai untuk berwudu maupun
mandi. Dalam dua masalah ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Status ia sebagai air yang suci, status air musta'mal itu sebagai air yang suci. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, dan mayoritas generasi terdahulu maupun generasi kemudian. Abu Yusuf berkata, air tersebut najis. Diriwayatkan dari Abu Hanifah tiga buah riwayat tersebut antara lain: yang pertama, riwayat Muhammad bin Al-Hasan bahwa air itu suci sebagaimana mazhab kami. Penulis kitab Asy-Syamil dan yang lainnya berkata pendapat inilah yang masyhur darinya. Lalu riwayat yang kedua adalah air tersebut merupakan najis yang ringan. Pendapat atau riwayat yang ketiga, air tersebut adalah najis berat. Terkait dengan dua pendapat ini, beliau berdalil dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim thumma yatawadda'u minhu wa la yaghtasil fihi minal janabah. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tidak mengalir lalu kemudian berwudu darinya, dan jangan pula dia mandi junub di dalamnya. Para ulama berkata, beliau menghimpun antara kencing dan mandi di dalam hadis tersebut. Kencing membuatnya menjadi najis, demikian pula mandi. Karena itu berimplikasi pada kewajiban bersuci, maka ia menjadi najis seperti air yang digunakan untuk menghilangkan najis. Para penganut mazhab kami berdalil dengan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ketika aku sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menjengukku. Keduanya kemudian menghampiriku saat aku sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berwudu lantas menuangkan air wudu beliau kepadaku hingga membuat aku tersadar. Riwayat hadis Al-Bukhari dan Muslim. Demikianlah dalil yang dijadikan dasar oleh para penganut mazhab kami dan Al-Baihaqi termasuk di antara mereka. Berdalil dengan hadis ini bisa saja disanggah, namun jawabannya sudah cukup jelas. Mereka juga berdalil dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dalil al-ma'u tahuru la yutanajjisu syai'. Air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang membuatnya menjadi najis. Ini adalah hadis sahih yang telah dijelaskan di permulaan kitab dan beberapa bahasan setelahnya. Hadis ini berlaku dengan keumumannya kecuali yang dikhususkan berdasarkan dalil. Imam Asy-Syafi'i kemudian para penganut mazhabnya juga berdalil bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pernah berwudu, sedangkan air wudu mereka menetes ke pakaian mereka dan mereka tidak mencucinya. Mereka juga berdalil dengan riwayat yang disampaikan oleh penulis bahwa jika air suci mengenai tempat yang suci, maka ia tetaplah menjadi suci. Sebagaimana halnya bila air itu digunakan untuk mencuci air yang suci. Karena air itu suci dan anggota badan suci, lantas dari mana adanya najis? Para penganut mazhab Abu Hanifah berkata, tidak menutup kemungkinan di dalam hal ini. Sebab Asy-Syafi'i berkata, jika seorang budak menyetubuhi budak perempuan yang diyakininya merdeka, lantas melahirkan anak, maka anaknya merdeka. Lantas dari mana adanya kemerdekaan dirinya? Syekh Abu Hamid memberikan jawabannya bahwa hukum anak berubah lantaran keyakinan. Maka dari itu, jika dia menyetubuhi anak
Maka dari itu, jika dia menyetubuhi budak perempuan yang diyakininya sebagai budak perempuan, maka anaknya sebagai budak pula. Dan jika dia meyakini dia merdeka, maka anaknya pun merdeka. Di dalam kasus ini, perubahan tersebut adalah lantaran sebuah keyakinan. Namun di dalam kasus air tidaklah demikian. Terkait dengan jawaban atas hadis la yabulanna ahadukum bil ma'id daim wala yaghtasilu fi minal jinabah, janganlah salah satu di antara kalian kencing di air yang tidak mengalir kemudian berwudu darinya, dan jangan pula dia mandi junub di dalamnya. Ada beberapa pendapat yang berkembang, yaitu yang pertama, hadis ini diriwayatkan demikian oleh Abu Daud di dalam kitabnya Sunan Abu Daud dari riwayat Muhammad bin Ajlan dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkannya di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim thumma yaghtasilu minah, janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tidak mengalir lalu kemudian mandi darinya. Di dalam riwayat Muslim juga dikatakan la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daim wa huwa junub, janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang tidak mengalir sementara dia sedang junub. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu lalu ditanya bagaimana melakukannya. Kemudian Abu Hurairah menjawab dengan menciduknya. Yang kedua, riwayat ini berbeda dengan riwayat Abu Daud. Al-Baihaqi berkata, riwayat para penghafal di antara para sahabat Abu Hurairah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Al-Baihaqi mensinyalir pengutamaan riwayat ini dan menetapkannya sebagai jawaban bagi mereka yang menjadikannya sebagai dalil. Akan tetapi jawaban ini tidak dapat diterima, tidak pula dapat ditetapkan mana yang lebih kuat, karena penetapan mana yang lebih kuat hanya dilakukan jika dua riwayat tidak ada titik temunya. Sedangkan di sini tidak demikian. Tapi jawaban yang memuaskan adalah yang dianut oleh para penganut madhab kami, karena tidak harus ada kesamaan dalam hukum dua hal, yaitu di dalam hadis tersebut adalah kencing dan mandi yang berdampingan. Allah Ta'ala berfirman, kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yauma hasadih, makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila ia berbuah, dan tunaikanlah haknya saat memanennya. Al-An'am 141. Memakannya tidak wajib, namun menunaikan haknya adalah yang menjadi wajib. Asy-Syafi'i. Asy-Syaikh Abu Hamid menjawab bahwa maksudnya adalah kesamaan keduanya terkait pelarangan wudhu dengannya setelah itu. Kami sependapat dengan ini, namun syarat airnya harus mencapai 2 kula. Jawaban lain yaitu bahwa larangan kencing dan mandi di air itu bukanlah karena ia najis, hanya karena lantaran itu, tapi karena mengotorinya dan menyebabkannya berubah. Maka dari itu Asy-Syafi'i dan para penganut madhabnya menetapkan kemakruhan mandi di air yang tidak mengalir meskipun itu banyak. Kami akan menjelaskan hal ini di dalam bab mandi nanti ke depan insyaallah. Kesimpulannya, ketergantungan mereka terhadap hadis ini dan penetapan mereka bahwa air itu najis lantaran digunakan untuk mandi di dalamnya adalah sesuatu yang aneh.
Adapun kias mereka terhadap air yang digunakan untuk menghilangkan najis dijawab dari beberapa segi. Yang pertama, kami tidak menerima bila air itu dinyatakan najis jika tidak berubah dan terpisah serta tempatnya pun suci. Yang kedua, kami menetapkan kenajisannya jika ia mengenai tempat yang najis, berbeda dengan air yang digunakan untuk hadas. Yang ketiga, najis beralih kepadanya. Sedangkan masalah kedua, yaitu air itu menjadi tidak dapat menyucikan, pendapat ini juga disampaikan oleh Abu Hanifah dan Ahmad serta merupakan riwayat dari Malik. Ibnu Al-Mundhir tidak menyebutkan darinya selain itu. Sejumlah kalangan berpendapat bahwa ia dapat menyucikan. Ini adalah pendapat Az-Zuhri, Malik, dan Al-Auza'i dalam salah satu dari dua riwayat yang masyhur dari keduanya, yaitu Abu Thawr dan Daud. Ibnu Al-Mundhir berkata, diriwayatkan dari Ali, Ibnu Umar, Abu Umamah, Atha, Al-Hasan, Makhul, dan An-Nakhai. Mereka semua berkata terkait orang yang lupa mengusap kepalanya lantas menemukan basah di jenggotnya, maka dia cukup mengusapnya dengan basahan itu. Ibnu Al-Mundhir pun berkata, ini menunjukkan bahwa mereka memandang air yang telah digunakan dapat menyucikan. Inilah pendapat yang aku anut. Lalu dia menyampaikan dalil mereka, yaitu firman Allah Ta'ala, wa anzarna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Al-Furqan 48. Selain dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu lantas mengusap kepala beliau dengan sisa air di tangan beliau. Di dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengusap kepala beliau dengan basahan air di jenggot beliau. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mandi lantas melihat bagian tertentu dari badan beliau tidak terkena air. Lalu kemudian beliau mengambil air yang ada di rambut beliau lantas mengucurkannya ke bagian badan tersebut. Para ulama berkata, karena ia adalah air yang mengenai tempat yang suci, maka ia tetap suci, sebagaimana halnya jika digunakan untuk mencuci air yang suci. Selain itu, karena ia digunakan, maka ia boleh digunakan untuk bersuci, sebagaimana halnya air yang digunakan untuk memperbaharui wudhu. Juga karena air yang telah digunakan untuk menunaikan kewajiban satu kali tidak dilarang untuk digunakan lagi, sebagaimana dibolehkan bagi jemaah atau sejumlah orang yang bertayamum di suatu tempat atau di satu tempat, serta sebagaimana orang yang menunaikan makanan di dalam kafaroh atau kifarat, lalu kemudian dia membelinya kembali dan mengeluarkannya untuk yang kedua kalinya. Serta seperti kasus boleh memakai satu baju untuk menunaikan sholat berkali-kali. Para ulama juga berkata, alasannya jika bersuci dengan air yang telah digunakan tidak diperbolehkan, maka bersuci sulit dilakukan. Selain itu, karena begitu air sampai satu anggota badan, ia telah menjadi air yang telah digunakan. Jika mengalir ke anggota badan yang lain, konsekuensinya ia tidak dapat menghilangkan hadas. Namun pendapat ini diabaikan berdasarkan kesepakatan para ulama, sebab menunjukkan bahwa air yang telah digunakan dapat menyucikan. Para penganut madhab kami berdalil dengan hadis Al-Hakam bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang seseorang berwudu dengan sisa air yang digunakan wanita untuk bersuci. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i serta yang lainnya. Setelah meriwayatkan hadis ini, At-Tirmidzi pun berkata hadis ini adalah hasan.
Al-Bukhari berkata hadis ini tidak sahih. Para ulama berkata sisi yang dijadikan dalil adalah bahwa yang dimaksud dengan sisa air wanita adalah air yang jatuh dari anggota badannya, karena kami dan kalangan yang menyanggah sepakat bahwa air yang tersisa di bejana itu dapat menyucikan. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa maksudnya adalah air yang jatuh. Terkait kesahihan hadis ini dan penggunaannya sebagai dalil di sini perlu dicermati. Pemaparannya yang lebih jelas dari ini akan disampaikan kemudian di dalam bab mandi, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis kitab Al-Muhadzab. Mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah terlebih dahulu dengan Abu Hanifah. Redaksinya adalah la yagtasilu ahadukum fil ma'i daim wa huwa junub. Janganlah salah seorang di antara yang tidak mengalir sedangkan dia sedang junub. Mereka berkata, maksud dari larangan beliau adalah agar tidak menjadi air mustakmal atau air yang telah digunakan. Penggunaan hadis ini sebagai dalil masih perlu dicermati juga, karena pendapat yang terpilih dan yang benar adalah bahwa yang dimaksud di dalam hadis yaitu larangan mandi di air yang tidak mengalir meskipun jumlahnya banyak agar tidak mengotorinya, dan pengulangan mandi itu bisa menyebabkan air menjadi berubah. Selain itu mereka berdalil dengan kias dengan air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis. Tetapi perbedaannya cukup jelas. Yang paling memungkinkan untuk mereka jadikan sebagai dalil adalah sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Al-Haramain yang juga merupakan acuan madhab, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pernah membutuhkan air di beberapa tempat di dalam berbagai perjalanan yang mereka adakan. Namun mereka tidak mengumpulkan air yang telah digunakan untuk digunakan sekali lagi. Jika ada yang mengatakan mereka tidak menghimpunnya atau mengumpulkannya karena tidak ada air yang dapat dikumpulkan, maka jawabannya adalah ini tidak dapat diterima. Jika dapat diterima terkait wudhu, namun tidak dapat diterima di dalam hal mandi. Jika ada yang mengatakan tidak adanya penghimpunan atau pengumpulan air tidak berarti bahwa bersuci dengannya itu dilarang, maka dari itu mereka tidak menghimpunnya atau mengumpulkannya untuk minum dan masak atau mengaduk adonan atau mendinginkan dan semacamnya, meskipun dibolehkan berdasarkan kesepakatan. Maka kami menjawab, tidak adanya penghimpunan air atau pengumpulan air yang telah digunakan itu untuk minum dan semacamnya karena dipandang kotor, dan biasanya jiwa manusia tidak dapat menerimanya meskipun air itu dinyatakan suci. Sebagaimana halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang bahwa seekor biawak itu menjijikkan, lalu kemudian beliau meninggalkannya. Ketika ditanya Rasulullah terkait masalah meninggalkan daging biawak, apakah ia haram? Lalu kemudian beliau menjawab, tidak, tetapi aku tidak dapat menerimanya atau jijik terhadapnya. Adapun bersuci dengannya untuk yang kedua kali, tidak ada anggapan bahwa air itu kotor hingga meninggalkannya dapat dinyatakan dilarang untuk digunakan. Di antara dalil mereka adalah bahwa generasi Islam terdahulu berbeda pendapat terkait dengan orang yang menemukan air yang tidak cukup digunakannya untuk bersuci. Apakah dia menggunakannya kemudian melakukan tayamum untuk sisa anggota badannya yang belum dibasuh, atau melakukan tayamum dan meninggalkannya? Di dalam hal ini tidak dikatakan dia menggunakannya, kemudian menghimpunnya atau mengumpulkannya, setelah itu menggunakannya lagi untuk membasuh anggota badan lainnya yang belum dibasuh. Seandainya air yang telah digunakan itu suci, maka mereka mengatakannya hal tersebut.
Jika ada yang mengatakan karena tidak ada sedikit pun yang dapat dihimpun, maka jawabannya adalah kami tidak dapat menerima dalil ini. Tapi keadaannya dalam hal ini berbeda sebagaimana yang telah aku paparkan sebelumnya. Jawaban atas ayat yang mereka jadikan sebagai dalil yaitu dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah kami tidak dapat menerima bahwa beberapa perbuatan tidak dapat diulang-ulang secara mutlak. Tetapi ada di antaranya yang tidak dapat diulang-ulang dan ada yang tidak demikian. Ini cukup masyhur di antara para pakar bahasa Arab. Yang kedua adalah yang dimaksud dengan suci, yaitu menyucikan dan layak untuk digunakan bersuci serta tersedia untuk hal itu. Pernyataan mereka yang berbunyi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu lantas membasuh kepala beliau dengan sisa air yang ada di tangan beliau adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam Sunan Abu Daud dan sanadnya dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil bin Ar-Rabi binti Mu'awwal radhiyallahu taala anha. Kemudian Muslim, Abu Daud dan yang lainnya meriwayatkan dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu bahwa dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, lantas dia memaparkan tata cara wudu hingga Abdullah bin Zaid berkata, beliau mengusap kepala beliau dengan air selain sisa dari kedua tangan beliau, lalu kemudian membasuh kedua kaki beliau. Inilah yang sesuai dengan riwayat-riwayat sejumlah hadis sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil air yang baru untuk mengusap kepala beliau. Jika riwayat ini valid, maka jawaban atas hadis dari beberapa sisi. Sisi yang pertama adalah hadis itu dhaif sebab riwayat Abdullah bin Muhammad lemah menurut kebanyakan kalangan. Jika dia lemah, maka riwayatnya tidak dapat dijadikan dalil meskipun yang lain tidak bertentangan dengannya. Selain itu, karena hadis ini tidak akurat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad. Lalu kemudian Al-Baihaqi berkata, Syarik meriwayatkan dari Abdullah dalam hadis ini bahwa beliau mengambil air lagi kemudian mengusap kepala beliau bagian depan dan bagian akhirnya. Lalu yang kedua, seandainya hadis ini sahih, maka dapat dimaknai bahwa beliau mengambil air baru dan menuangkan sebagiannya dan mengusap kepala beliau dengan sisanya agar selaras dengan seluruh riwayat. Dengan alasan ini pula Al-Baihaqi menakwilkannya dengan mempertimbangkan kesahihannya. Lalu yang ketiga, yang tersisa di tangan beliau dimungkinkan berasal dari basuhan ketiga pada tangan, dan ini sesuai dengan pendapat kami berdasarkan hadis yang sahih. Demikian pula dalam semua riwayat tentang bersuci. Pernyataan mereka mengusap kepala beliau dengan basahan jenggot beliau dapat dijawab dari dua sisi. Yang pertama, hadis ini adalah dhaif. Yang kedua, maksudnya adalah basah dari basuhan ketiga dan ia menyucikan berdasarkan pendapat yang sahih. Pernyataan mereka, beliau mandi dan meninggalkan satu bagian tubuh kemudian memeraskan air di rambut padanya, dapat dijawab dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, hadis ini lemah dan Ad-Daraqutni. Kemudian Al-Baihaqi telah menjelaskan kelemahannya. Lalu Al-Baihaqi berkata, ini hanyalah berasal dari perkataan An-Nakhai. Seandainya hadis ini sahih, maka dapat dimaknai bahwa itu adalah basuhan yang tersisa dari basuhan yang ketiga. Yang ketiga adalah penetapan sebagai air musta'mal hanya dapat ditetapkan setelah air terpisah dari anggota badan. Sementara ini belum terpisah dan badan orang yang junub itu seperti satu anggota badan, maka dari itu tidak ada urutan kepadanya. Adapun qiyas terhadap air yang digunakan untuk mencuci pakaian dan dengan pembaruan wudu atau memperbaharui wudu dapat dijawab bahwa ini tidak berimplikasi pada ditunaikannya kewajiban. Sedangkan kias mereka terhadap tayamum jamaah, maka jawabannya adalah bahwa air musta'mal adalah air yang bergelayut di anggota badan atau jatuh darinya berdasarkan pendapat yang paling sahih. Selain daripada itu, air yang tersisa di tanah, maka tegasnya itu bukanlah air yang musta'mal, sebab ia tidak seperti air.
Sedangkan makanan kifarat atau kafaroh dibolehkan pelaksanaan kewajiban dengannya sekali, juga lantaran kembalinya kepemilikan baru. Maka yang serupa dengannya adalah terbaharuinya jumlah banyak pada air dengan mencapai 2 kulah. Kami sependapat dengan hal ini berdasarkan pendapat yang sahih. Terkait dengan pakaian, tidak ada satu sifat pun yang berubah, maka ini tidak disebut sebagai air yang musta'mal atau air yang telah dipakai. Berbeda dengan air, perubahan pada sifat-sifat itu berpengaruh pada pelaksanaan kewajiban. Seperti budak yang dimerdekakannya sebagai ganti kifarat. Pernyataan mereka, jika tidak dibolehkan bersuci dengannya, maka tidak diperbolehkan pula bersuci dengan seluruhnya. Pernyataan ini dapat dijawab bahwa kami tidak menetapkan sebagai air musta'mal selama air tersebut masih berkutat di anggota badan. Tanpa ada perbedaan pendapat, ia tidak berimplikasi pada kerusakan, tidak pula pada penyimpangan. Lalu kemudian Imam Asy-Syirazi rahimallahu ta'ala berkata, jika kami mengatakan tidak boleh berwudu dengannya, namun apakah dibolehkan menghilangkan najis dengannya atau tidak boleh? Dalam hal ini terdapat 2 pendapat. Abul Qasim Al-Ammati dan Abu Ali bin Khairan berkata, hal itu adalah boleh, karena air memiliki 2 hukum. Yang pertama menghilangkan hadas, dan yang kedua adalah menghilangkan najis. Jika ia menghilangkan hadas, maka masih tersisa penghilangan najis. Mazhab menyatakan hal tersebut adalah tidak boleh karena air yang tidak menghilangkan hadas, maka najis tetap seperti air yang najis. Penjelasannya adalah 2 pendapat ini masyhur dan mereka sepakat atas kesahihan pendapat yang tidak membolehkannya, seperti yang dinyatakan oleh penulis Al-Muhadzab dan ditegaskan kembali oleh sejumlah ulama penulis. Itulah yang ditetapkan. Pendapat ini pula yang dianut mayoritas penganut madhab kami. Perkataan Al-Anmati, air memiliki 2 hukum, tidak dapat diterima bahwa air memiliki 2 hukum berdasarkan sisi keterhimpunan, tetapi berdasarkan penggantian. Maksudnya adalah ia layak untuk yang ini dan untuk yang itu. Yang manapun dari keduanya yang dilakukannya, maka setelahnya tidak layak lagi baginya. Para penganut mazhab ini berkata, hal ini seperti ia layak untuk menghilangkan hadas kecil dan untuk junub. Seandainya dia menggunakannya pada salah satu dari kedua kondisi tersebut, maka ia tidak layak bagi yang lainnya berdasarkan kesepakatan dari Al-Anmati dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Suatu masalah dikatakan Al-Anmati adalah Abul Qasim Utsman bin Sa'id bin Bashar. Beliau adalah seorang imam besar dan memiliki kedudukan yang terpandang. Beliau mempelajari fikih dari Imam Al-Muzani dan Ar-Rabi'. Imam An-Nawawi berkata, beliau adalah perintis penyebaran mazhab Asy-Syafi'i di Baghdad. Beliau menulis berbagai kitabnya, dan darinya Ibnu Surayj mendalami fikih. Beliau adalah salah seorang tokoh terkemuka kami di dalam silsilah at-tafaqquh. Beliau wafat di Baghdad pada tahun 280 Hijriah. Ibnu Khairan adalah Abu Ali Al-Hasan Al-Imam Al-Jalil Az-Zahid Al-Wara'. Mereka memintanya untuk menjadi hakim, namun dia enggan sehingga mereka menahannya selama beberapa hari. Dia tetap pada pendiriannya hingga kemudian mereka melepaskannya. Beliau mengecam Ibnu Surayj lantaran mau menjabat sebagai hakim dan berkata, perkara ini tidak ada di antara para penganut madhab kami, tetapi ia merupakan petaka di antara para penganut madhab Abu Hanifah. Abu Ali wafat pada tahun 320 Hijriah. Barangkali Abu Ali bin Khairan ini memiliki kemiripan dengan Abul Hasan bin Khairan Al-Baghdadi, penulis kitab Al-Latif.
Sebuah kitab bagus yang aku lihat di dalamnya ada 2 jilid yang tipis. Sebuah kitab bagus yang aku lihat di dalam 2 jilid yang tipis. Beliau termasuk generasi setelah Abu Ali bin Khairan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Imam Asy-Syirazi rahimallahu taala berkata, jika air musta'mal dihimpun hingga mencapai 2 kulah atau dikumpulkan hingga mencapai 2 kulah, maka dalam hal ini terdapat 2 pendapat. Pendapat yang pertama adalah hukum air musta'mal hilang sebagaimana hukum najis juga hilang, dan karena jika digunakan untuk wudhu di dalamnya atau mandi sedang dia mencapai 2 kulah, maka tidak dinyatakan hukum sebagai air musta'mal kepadanya. Jika ia mencapai 2 kulah, maka hukum sebagai air musta'mal hilang darinya. Lalu hukum sebagai air musta'mal tidak hilang darinya karena larangan padanya, lantaran ia berfungsi sebagai air musta'mal, dan ini tidak hilang dengan kadar yang banyak. Penjelasannya adalah kata kafarah atau kata yang memiliki makna banyak dengan harokat fathah dan boleh juga kasrah pada huruf kaf atau kithrah. Ketentuan ini disampaikan oleh Al-Jauhari dan yang lainnya, namun harokat fathah lebih masyhur, yaitu kasrah, dan lebih baku, serta itulah yang terdapat di dalam Al-Quran. Kedua pendapat ini masyhur dan alasannya telah disebutkan. Para ulama sepakat bahwa yang paling sahih adalah hilangnya hukum sebagai air yang musta'mal darinya. Inilah yang ditegaskan kembali oleh sejumlah kalangan, diantaranya penulis kitab Al-Mukhtasar, kemudian Al-Mahamili di dalam Al-Mughni, kemudian Al-Jurjani di dalam At-Tahrir, dan Al-Bulaghah. Ar-Ruyani berkata, inilah yang ditetapkan di dalam kitab Al-Um dan Al-Jami'ul Kabir. Ini adalah perkataan Abu Ishaq. Selain itu, ada pendapat lain yang juga merupakan pendapat Ibnu Surayj. Demikian yang disampaikan darinya oleh Syekh Abu Hamid Al-Mawardi dan yang lainnya. Namun Al-Bandaniji dan penulis kitab Al-Ibana tidak sependapat dengan mereka. Keduanya menyampaikan dari Ibnu Surayj bahwa hukum sebagai air musta'mal telah hilang. Kedua syekh ini lebih tahu dan lebih cermat daripada penulis kitab Al-Ibana. Namun dapat dinyatakan bahwa Ibnu Surayj memiliki 2 pendapat di dalam hal ini. Ia didukung bahwa Ibnu Al-Qasas di dalam At-Talkhis berkata, aku mendengar Abdullah Abbas bin Surayj berkata, jika air mencapai 2 kulah maka penggunaannya tidak mempengaruhinya. Ini cukup jelas bahwa maksudnya adalah jika air musta'mal dihimpun atau dikumpulkan lantas mencapai 2 kulah. Lalu kemudian aku melihat Ibnu Surayj memiliki 2 pendapat di dalam Al-Aqsam terkait hal itu, dan sebagaimana yang telah terjadi, maka pendapat yang menyatakan ia tidak suci adalah pendapat yang lemah. Sementara Abu Hamid dan Al-Mahamil berkata ini merupakan kekeliruan. Para penganut madhab ini berdalil dengan pendapat yang sahih dengan 2 alasan yang telah disebutkan di dalam kitab ini, dan keduanya pun telah disepakatinya. Para ulama berkata, ia lebih layak untuk diperbolehkan daripada air najis, daripada hal itu karena najis itu lebih berat. Perbedaan antara air itu dengan air najis adalah sebagaimana yang telah dibedakan oleh Al-Fawrani dan sahabatnya Al-Mutawalli serta yang lainnya. Mereka berkata, najis menjadi sirna, lantas bekasnya terjatuh ketika kekuatan air mendominasi lantaran banyaknya, dan sifatnya sebagai air musta'mal tetap ada pada keseluruhannya. Ini serupa dengan masalah air najis, yang jika najisnya mengenai setiap bagian dari air dengan membuatnya berubah, maka di dalam kondisi ini hukum najis tidak hilang lantaran ia telah mencapai 2 kulah dan dengan tetap adanya perubahan. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian Imam Asy-Syirazi rahimahullah ta'ala berkata, jika digunakan untuk mengalihkan bersuci seperti memperbaharui wudhu dan basuhan kedua serta ketiga, di dalam hal ini terdapat 2 pendapat. Yang pertama, tidak boleh digunakan untuk bersuci karena air yang sudah digunakan di dalam bersuci, maka ia seperti air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas. Yang kedua, boleh karena ia adalah air yang tidak digunakan untuk menghilangkan hadas, tidak pula najis, maka ia sebagaimana air yang digunakan untuk mencuci pakaian yang bersih. Penjelasannya adalah kedua pendapat tersebut masyhur dan disepakati oleh mayoritas dari semua kalangan.
bahwa yang sahih adalah ia bukan air musta'mal. Ini adalah makna zahir yang ditetapkan oleh Asy-Syafi'i. Hal itu juga ditegaskan kembali oleh Al-Mahamili di dalam kitab Al-Mughni dan Al-Jurjani di dalam kedua kitabnya. Syekh Abu Hamid dan yang lainnya berkata bahwa pendapat tersebut adalah keliru. Imam Al-Haramain juga sependapat dengan para penganut mazhab ini. Lalu kemudian beliau berkata, pendapat yang paling sahih bahwa ia adalah air musta'mal. Sementara Al-Mahamili di dalam kitab Al-Majmu' berkata, kedua pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Surayj. Beliau berkata, mazhab Abu Hanifah adalah bahwa ia adalah air musta'mal. Para penganut mazhab kami berkata, dua pendapat ini berlaku dalam semua bentuk sunnah bersuci, seperti memperbaharui wudhu, basuhan kedua, basuhan ketiga, mandi Jumat, seluruh mandi sunnah, air kumur-kumur, dan membersihkan lubang hidung dengan air. Mereka sepakat bahwa air musta'mal pada basuhan keempat bukan air musta'mal karena ia bukan sunnah. Jika orang yang mengalami junub mandi dengan sedikit air, maka guyuran pertama sebagai air musta'mal. Sementara yang kedua dan yang ketiga ada dua pendapat karena keduanya adalah sunnah. Al-Mawardi berkata, ditegaskan bahwa yang kedua dan yang ketiga bukanlah musta'mal karena pengulangan 3 kali diutamakan di dalam wudhu dan menghilangkan najis, dan tidak demikian dengan mandi. Kami akan menjelaskannya insyaallah di dalam babnya, dan kami pun menjelaskan kalangan yang menyatakan pendapatnya di dalam hal ini. Mengenai memperbaharui mandi, yang sahih adalah bahwa itu tidak dianjurkan. Namun menurut satu pendapat hal tersebut adalah dianjurkan. Berdasarkan pendapat ini, maka ia adalah air musta'mal. Terdapat dua pendapat dan menurut pandangan yang sahih ditegaskan kembali bahwa ia bukanlah musta'mal. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Al-Haramain. Sedangkan air yang digunakan oleh bayi, maka madhab ini menyatakan bahwa ia musta'mal, dan inilah yang ditegaskan oleh Al-Baghawi karena ia menghilangkan hadas. Al-Qadil Husain menyampaikan pendapat lain bahwa ia musta'mal karena ia tidak berimplikasi pada pelaksanaan kewajiban. Pembahasan ini memiliki beberapa sub-bahasan yang insyaallah akan saya paparkan di akhir bab. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian Imam Asy-Syirazi berkata, adapun air musta'mal tidak untuk menghilangkan najis. Perlu dicermati, jika ia terpisah dari tempat najis dalam keadaan berubah, maka ia najis. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u tahur la yutanajjisuhu syai'illa ma ghaira ta'muhu aw rihuhu. Air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang membuatnya menjadi najis kecuali yang berubah rasa atau baunya. Jika air itu tidak berubah, maka dalam hal ini terdapat 3 pandangan. Pandangan yang pertama, air tersebut adalah suci. Ini adalah pendapat Abul Abbas dan Abu Ishaq, karena ia adalah air yang tidak mungkin dihindarkan dari najis, maka ia tidak najis tanpa adanya perubahan, seperti air yang banyak bila terkena najis. Yang kedua, air tersebut dihukumi sebagai najis. Ini adalah pendapat Abul Qasim Al-Anmati, karena karena air tersebut adalah air sedikit yang mengenai najis, maka ia serupa dengan jika najis mengenainya. Yang ketiga, jika ia terpisah sementara tempatnya suci, maka ia suci, dan jika terpisah dan tempatnya najis, maka ia najis. Ini adalah pendapat Abul Abbas bin Al-Qasas. Karena yang terpisah termasuk dalam keseluruhan air yang tersisa di tempatnya, maka hukumnya terkait kenajisan dan kesucian adalah sebagaimana hukum tempatnya. Jika kami mengatakan air itu suci, lantas apakah boleh digunakan untuk berwudu? Dalam hal ini terdapat 2 pandangan. Yang pertama, Ibnu Khairan berkata hal tersebut adalah boleh. Kemudian pandangan yang kedua, seluruh penganut mazhab kami berkata bahwa hal tersebut adalah tidak boleh. Kedua pendapat ini telah dipaparkan sebelumnya. Penjelasannya adalah hadis ini tersebut telah disampaikan di awal bab najis yang merusak air, bahwa hadis tersebut adalah dhaif, tetapi dijadikan dalil
dalam hal kenajisan air yang berubah lantaran najis, dan berdasarkan kesepakatan para ulama sebagaimana yang telah dipaparkan di awal bab tersebut. Abul Abbas adalah Ibnu Syuraj al-Imam al-Masyhur. Beliau adalah, mohon maaf, ini adalah pembahasan pertama yang memuat penyebutan dirinya di dalam kitab Al-Muhadzab. Aku telah menyebutkan di beberapa bahasan muqaddimah kitab ini bahwa begitu disebutkan Abul Abbas di dalam Al-Muhadzab, maka beliau adalah Ibnu Syuraj yang bernama asli Ahmad bin Umar bin Syuraj al-Imam al-Bari. Di dalam At-Tabaqat, Imam Asy-Syirazi rahimahullah ta'ala berkata, Al-Qadhi Abul Abbas bin Syuraj termasuk pembesar di kalangan penganut madhab Asy-Syafi'i dan tokoh terkemuka kaum muslimin. Beliau diberikan julukan atau gelar Al-Bazul Ashhab. Beliau menjabat sebagai hakim di Syiraz. Beliau memiliki keutamaan melebihi semua sahabat Asy-Syafi'i. Beliau juga berkata, daftar isi kitab-kitabnya, maksudnya karya tulisnya, mencapai 400 karya tulis. Beliau melakukan pembelaan terhadap madhab Asy-Syafi'i. Beliau mendalami fikih pada Abul Qasim al-Anmauti, dan darinya lah para ulama fikih Islam mempelajari fikih, serta darinya fikih Asy-Syafi'i tersebar ke sebagian besar penjuru dunia. Beliau wafat di Baghdad pada tahun 306 Hijriah. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau adalah salah seorang tokoh terkemuka kami di dalam silsilah at-tafaqquh. Hukum dalam bahasan ini adalah najis yang keluar setelah pencucian. Jika terpisah dalam keadaan berubah rasa, warna, dan baunya lantaran najis, maka ia najis berdasarkan kesepakatan para ulama. Sementara tempat yang dicuci tetap dalam kenajisannya. Jika tidak berubah, dalam kasus ia mencapai 2 kulah, maka ia suci tanpa ada perbedaan pendapat dan dapat menyucikan menurut mazhab ini. Ada pula yang mengatakan terkait ia sebagai air yang dapat menyucikan terdapat 2 pandangan. Air mustakmal yang dapat menyucikan itu terdapat 2 pandangan. Kami akan memaparkan kedua pendapat ini. Jika ia tidak mencapai 2 kulah, maka terdapat 3 pendapat yang disampaikan oleh ulama Khurasan. Dan yang paling sahih dari semuanya adalah pendapat ketiga. Jika ia terpisah sementara tempatnya sudah suci, maka ia suci. Namun jika tidak, maka ia adalah najis. Ulama Khurasan berkata, inilah pendapat versi baru atau kaul jadid dari Imam Asy-Syafi'i, dan sahih menurut mayoritas ulama dalam 2 riwayat madhab. Pendapat ini juga ditegaskan kembali oleh Al-Mahamili di dalam kitab Al-Mughni dan Al-Jurjani di dalam kitab Al-Bulaghah. Sementara Asy-Syafi'i tidak setuju dengan pendapat ini. Menurutnya dalam Al-Mu'tamad dan Al-Mustazhiri yang sahih adalah ia suci secara mutlak. Ini jelas cukup dalam ungkapan penulis di dalam At-Tanbih. Pendapat yang terpilih adalah pendapat yang dinyatakan sahih oleh mayoritas ulama. Para ulama berkata, pendapat yang menyatakan suci secara mutlak adalah pendapat versi lama, yaitu kaul qadim. Dan pendapat yang menyatakan najis secara mutlak disampaikan oleh Al-Anmauti lantaran menghilangkan hadas. Alasannya adalah larangan beralih kepada air sisa yang mengandung najis, sebagaimana halnya air mustakmal di dalam menghilangkan hadas. Para ulama mengatakan pendapat versi baru atau kaul jadid menyatakan hukum air yang keluar sebagaimana hukum tempat yang dicuci setelah pencucian. Sedangkan versi lama, pendapat lama atau kaul qadim menyatakan hukumnya sebelum pencucian dan yang dikeluarkannya sebagaimana hukum tempat keluar sebelum pencucian. Yang tidak termasuk dalam perbedaan pendapat ini adalah air yang keluar dari pencucian bekas jilatan seekor anjing. Jika dari air cucian adalah sesuatu yang jatuh mengenai pakaian dan lainnya, maka berdasarkan pendapat versi lama itu tidak wajib dicuci.
Dan berdasarkan versi baru atau qaul jadid, maka harus dicuci sebanyak 7 kali, sedangkan tempat yang mengeluarkannya dicuci 7 kali. Seandainya itu terjatuh dari basuhan ketujuh, maka ia tidak dicuci berdasarkan pendapat versi baru dan lama, atau berdasarkan qaul jadid dan qaul qadim atau qaulain. Dan tempat yang mengeluarkannya dicuci sekali, diwajibkan pencucian dari 7 kali tetesan yang jatuh darinya. Jika didahului dengan pelumuran tanah, maka ia tidak wajib dicuci. Jika tidak didahului dengan pelumuran tanah, maka ia wajib. Dalam pendapat yang lemah disebutkan, bagi setiap cucian dari 7 cucian memiliki hukum sebagaimana hukum tempatnya, maka ia dicuci sekali. Setiap tetesan dari 7 kali cucian dicuci sekali sebagaimana tempatnya dicuci sekali bila meneteskan air yang mengandung najis. Ini semua jika berat air najis yang keluar tidak bertambah. Jika najis itu lantaran kencing misalnya, lantas dicuci hingga berat air najis yang keluar bertambah namun tidak berubah. Di dalam hal ini terdapat 2 pendapat. Madhab ini menegaskan bahwa ia najis, sementara pendapat kedua menyatakan terdapat sejumlah pandangan atau pendapat di dalam hal ini. Ini semuanya terkait dengan cucian wajib. Jika tempat yang najis dicuci sekali, lantas najisnya hilang dan kami menetapkan kesucian tempat, maka air yang keluar darinya suci berdasarkan pendapat yang paling sahih, sebagaimana yang telah kami paparkan. Namun, apakah ia dapat menyucikan untuk menghilangkan najis sekali lagi? Maka dalam hal ini, pertanyaan ini terdapat 2 pendapat, sebagaimana yang telah dipaparkan terdahulu, bahwa air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas, apakah dapat digunakan sekali lagi untuk menghilangkan hadas? Pendapat yang paling sahih dari keduanya adalah tidak dapat menghilangkan hadas. Sedangkan pendapat kedua mempertimbangkan 2 pendapat. Jika kami mengatakan ia dapat menyucikan dalam menghilangkan najis, maka untuk menghilangkan hadas lebih layak. Jika kami menyatakan ia tidak dapat menyucikan untuk menghilangkan najis, yang juga merupakan pendapat madhab ini, maka apakah ia dapat menyucikan untuk menghilangkan hadas? Di dalam hal ini terdapat 2 pendapat sebagaimana telah dipaparkan di dalam kitab ini. Pendapat yang sahih adalah ia tidak dapat menyucikan. Adapun cucian kedua dan ketiga dalam menghilangkan najis, maka keduanya suci tanpa ada perbedaan pendapat. Namun, apakah keduanya dapat menyucikan untuk menghilangkan najis? Untuk pertanyaan ini, di dalam hal ini terdapat 2 pendapat, sebagaimana yang telah dipaparkan terkait air musta'mal di dalam sunnah bersuci. Pendapat yang paling sahih dari 2 pendapat adalah bahwa keduanya dapat menyucikan. Jika kami mengatakan keduanya dapat menyucikan untuk menghilangkan najis, maka untuk menghilangkan hadas itu lebih layak. Jika tidak, maka terdapat 2 pendapat. Sedangkan cucian keempat ia dapat menyucikan tanpa ada perbedaan pendapat, karena ia tidak disyariatkan. Jika air yang suci telah digunakan untuk menghilangkan najis lalu mencapai 2 kulah, maka madhab ini menyatakan air tersebut dapat menyucikan. Ini merupakan satu pendapat berdasarkan hadis tentang batasan 2 kulah. Inilah yang ditegaskan kembali oleh Al-Jurjani di dalam kitab At-Tahrir, Al-Bulghah, dan yang lainnya. Sementara Al-Baghawi menyampaikan bahwa terdapat 2 pendapat terkait air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas. Wallahu a'lam bishawab. Suatu masalah, di dalam masalah ini ada beberapa bab sebagai berikut. 1. Telah ditetapkan bahwa air yang telah digunakan untuk menyucikan hadas pada kali pertama dinyatakan bahwa hukumnya sebagai air musta'mal tanpa ada perbedaan pendapat. Para penganut mazhab ini berbeda pendapat terkait alasan ia sebagai air musta'mal dalam 2 pendapat. Salah satu dari keduanya menyatakan bahwa alasannya adalah ia berimplikasi pada pelaksanaan ibadah. Maka dengan demikian air yang telah digunakan untuk sunnah bersuci, maka ia menjadi tidak suci. Namun yang paling sahih dari kedua pendapat tersebut adalah ia berimplikasi pada pelaksanaan kewajiban bersuci. Dan yang dimaksud dengan kewajiban bersuci adalah yang tidak dibolehkan sholat dan semacamnya, serta menyetubuhi istri yang harus mandi
dari haid kecuali dengan kewajiban bersuci itu, bukan yang berdosa bila ditinggalkan, sehingga di dalamnya termasuk wanita ahli kitab yang mandi dari haid, wudu anak kecil ataupun wudu sunnah, serta cucian keempat tidak termasuk di dalam dua pendapat tersebut, sebab ia bukanlah merupakan ibadah. Pernyataan kami berimplikasi pada pelaksanaan kewajiban bersuci adalah ungkapan yang sahih dan masyhur yang disampaikan oleh kebanyakan kalangan, di antaranya adalah Imam Al-Haramain dan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Wasit. Namun di dalam Al-Wasit, Imam Al-Ghazali tidak sependapat dengan mereka dan berkata, alasannya adalah adanya peralihan larangan. Ungkapan ini tidaklah populer dan sedikit sekali kemungkinannya terdapat di kitab lainnya. Namun di dalamnya terdapat kiasan, sebab di sini tidak ada peralihan yang dapat dipastikan. Tetapi secara umum ungkapan itu adalah sahih. Wallahu a'lam. Lalu yang kedua, jika penganut madhab Abu Hanifah berwudu dengan air, apakah air itu menjadi musta'mal? Penulis kitab Al-Bayan menyampaikan 3 pendapat di dalam hal ini terkait dengan dibolehkannya mengikuti Asy-Syafi'i di dalam hal ini. Yang pertama, status tersebut seperti Asy-Syafi'i, jika berniat maka ia menjadi air musta'mal, dan jika tidak berniat maka ia bukan air musta'mal, karena dengan demikian wudunya menjadi tidak sah. Yang kedua, tidak menjadi air musta'mal meskipun dia berniat karena dia tidak yakin terhadap kewajiban niat. Lalu yang ketiga, menjadi air musta'mal meskipun tidak berniat karena ia menentukan kesahihan sholatnya. Maka dari itu, berdasarkan kesepakatan ulama, ia tidak dinyatakan sebagai sunnah. Pendapat ketiga inilah yang paling sahih. Lalu yang ketiga, daripada masalah yang ketiga, jika orang yang berwudu membasuh kepalanya dan bukan mengusapnya, maka ada 2 pendapat yang masyhur disampaikan oleh Abu Ali At-Tabari di dalam Al-Ifsah, Al-Mawardi di dalam kitab Al-Hawi, Ad-Darimi di dalam kitab Al-Istidhkar, dan yang lainnya. Mereka berkata keduanya disampaikan oleh Abu Ali bin Abu Hurairah. Yang pertama, tidak menjadi air musta'mal karena yang semestinya dilakukan adalah mengusap kepala. Yang kedua adalah menjadi air musta'mal karena tambahan dalam penggunaan sesuai dengan kadar kebutuhan tidak mencegahnya untuk menjadi air musta'mal. Sebagaimana halnya jika orang yang baginya setengah sok sudah cukup untuk berwudu. Satu sok adalah 1 cidukan dengan 2 telapak tangan. Namun dia berwudu dengan 1 sok, maka semuanya menjadi air musta'mal. Pendapat kedua inilah yang lebih sahih. Di antara yang menyatakan sahih adalah Asy-Syafi'i di dalam Al-Mu'tamad dan Al-Mustawhar. Lalu yang keempat adalah jika orang yang baru bangun tidur langsung membenamkan tangannya ke dalam bejana atau ke dalam wadah sebelum membasuhnya, apakah ia telah melakukan perbuatan yang makruh, tidak disukai, namun airnya tidak menjadi air musta'mal? Ini adalah madhab Asy-Syafi'i dan inilah yang masyhur. Pendapat ini juga ditegaskan kembali oleh Al-Qadhil Husain dan yang lainnya. Penulis kitab Al-Bayan menyampaikan dalam hal ini terdapat 2 riwayat madhab yang salah satunya adalah ini, sedangkan yang kedua adalah terkait kejadiannya sebagai air musta'mal. Terdapat 2 pendapat seperti air musta'mal di dalam sunnah bersuci. Ini pula yang menjadi pendapat Abu Ali At-Tabari. Lalu yang kelima adalah Al-Qadhil Husain dan Imam Al-Haramain mengatakan jika dari beberapa anggota badan orang yang bersuci terjatuh beberapa tetesan yang mengenai bejana atau mengenai wadah, jika itu dengan kadar yang seandainya ia berbeda dengan air, maka ia dapat berubahnya, maka tidak boleh bersuci dengannya. Masalah ini telah dipaparkan di akhir bab pertama. Lalu yang keenam, jika air mengalir dari anggota badan orang yang bersuci ke anggota badannya yang lain, jika ia mengandung hadas, maka keterpisahannya dari yang pertama menjadikannya sebagai air musta'mal.
sehingga ia tidak dapat menghilangkan hadas dari anggota badan yang kedua, baik itu kedua tangannya maupun yang lainnya. Inilah pendapat yang sahih yang ditegaskan oleh penulis kitab Al-Hawi dan yang lainnya. Lalu kemudian penulis kitab Al-Bayan menyampaikan satu pendapat dalam bab tayamum, bahwa jika beralih ke tangan dari tangan ke tangan yang lain tidak menjadikan air tersebut mustakmal, karena kedua tangannya sebagaimana satu anggota badan. Maka dari itu tidak ada urutan pada keduanya. Yang tepat adalah pendapat yang pertama, karena keduanya adalah dua anggota badan yang berbeda. Kami menyatakan itu dimaklumi pada satu anggota badan tidak lain karena kondisi darurat. Jika orang yang bersuci itu mengalami junub, penulis kitab Al-Hawi dan kitab Al-Bahr berkata, dalam hal ini terdapat dua pendapat. Ia bisa menjadi air mustakmal sehingga tidak dapat menghilangkan kondisi junub dari anggota badan dan air yang beralih kepadanya seperti air yang berhadas. Namun yang paling sahih dari kedua pendapat itu adalah bahwa ia tidak menjadi air mustakmal hingga terpisah dari seluruh badan, karena seluruh badan orang yang junub seperti satu anggota badan. Al-Fawrani, Al-Mutawalli, dan penulis kitab Al-Uddah berkata, jika orang yang junub menuangkan air ke kepalanya, lantas air jatuh dari kepala ke perut serta melalui udara, jeda antara kepala dan perut dengan menetes bukan mengalir melalui badan, artinya jatuh ke badan, maka ia menjadi air mustakmal karena keterpisahannya. Imam Al-Haramain menyampaikan perkataan ini dari seorang ulama penulis kitab. Maksudnya adalah penulis kitab Al-Ibanah, yaitu Al-Fawrani. Al-Imam berkata, di dalam hal ini perlu ada pencermatan tambahan keterangan, sebab jika air berkutat di antara beberapa anggota badan yang bentuknya berbeda-beda, maka pada saat mengalir, air itu tidak terkena gerakan yang saling berbenturan dari satu anggota badan ke anggota badan yang lainnya, dan ini tidaklah mungkin dapat dihindarkan. Bagaimana tidak demikian, sedangkan dalam syariat tidak ketentuan sama sekali yang memperhatikan hal ini, maka hal yang semacam ini tentunya dimaklumi. Sementara benturan anggota badan dengan air yang tidak menjadi kecuali jarang sekali. Sementara benturan anggota badan dengan air yang tidak terjadi itu kecuali jarang sekali. Jika dilakukan dengan sengaja, maka airnya menjadi air mustakmal. Jika terjadi secara kebetulan dan tidak disengaja, maka tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini dapat dimaklumi, sebab dapat diduga kuat bahwa hal-hal semacam ini juga terjadi pada generasi Islam terdahulu, namun tidak ada kajian tentangnya. Tidak pula hal-hal yang berkaitan dengannya, serta tidak ada keterangan yang didapat dari seorang pun yang dapat memberikan petunjuk terkait masalah tersebut. Lalu yang ketujuh, jika orang yang berwudu mencelupkan tangannya di dalam bejana atau di dalam tempat yang airnya kurang dari 2 kula, bila itu terjadi sebelum membasuh wajah, maka ia tidak menjadi air mustakmal, baik itu dia berniat untuk menghilangkan hadas maupun tidak berniat. Jika itu terjadi setelah membasuh wajah, maka ini adalah waktu untuk membasuh tangan, yang dalam hal ini terdapat penjelasan yang dipaparkan oleh Imam Al-Haramain dan sejumlah ulama dari Khurasan. Para ulama berkata, jika dia sengaja membasuh tangan, maka ia menjadi air mustakmal, dan hadas pun hilang dari bagian pertama dari tangan. Itulah yang disertai dengan niat. Tetapi apakah hadas hilang dari bagian tangan yang tersisa? Di dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat antara Al-Khudri dan sejumlah ulama yang akan kami paparkan insyaallah. Madhabi ini menyatakan bahwa hadasnya hilang jika dia sengaja meletakkan tangannya di bejana atau di tempat untuk mengambil air, maka ia tidak menjadi mustakmal. Dan jika dia meletakkan tangan namun dia tidak menyadari salah satu dari kedua tangannya yang diletakkan, maka pendapat yang masyhur dan ditegaskan kembali oleh Al-Imam serta mayoritas ulama adalah bahwa ia menjadi air mustakmal, karena orang yang berniat namun niatnya masih samar, kemudian membasuh anggota badan lainnya tanpa disengaja, maka hadasnya hilang. Imam Al-Ghazali berkata yang masyhur adalah bahwa ia adalah air mustakmal, namun dapat dikatakan bahwa cara menciduk air seperti itu biasanya menghindarkan adanya persinggungan antara kedua tangan seperti ini, maka air itu tidak menjadi air yang mustakmal.
Kemungkinan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini ditegaskan kembali oleh Imam Al-Baghawi di akhir kitab di akhir bab mandi, bahwa air tersebut tidak menjadi air yang mustakmal. Orang yang junub setelah niat seperti orang yang berhadas setelah membasuh wajahnya, sebab tidak ada urutan dalam hal ini, sehingga setelahnya adalah waktu untuk membasuh tangannya. Penulis kitab At-Tatimah berkata, jika orang yang junub memasukkan tangannya seraya berniat untuk mandi junub, untuk membalikkan air atau untuk diguyurkan di atas kepalanya, namun dia mengambil air untuk kepalanya, itu tidak dimaksudkan tanpa tangannya. Para pentahkik berkata, kondisi junub hilang dari tangannya jika dia mengeluarkannya dari air menjadi mustakmal. Jika dia membalikkan air yang ada di tangannya di atas kepala, maka hadasnya belum hilang. Di antara para penganut mazhab kami ada yang berkata, ia tidak menjadi air mustakmal karena dari segi kebiasaan dia tidak bermaksud untuk membasuh tangan, tetapi dia menjadikan tangan sebagai alat, sebagai penciduk. Namun ia menjadi seperti bermaksud untuk menciduk air, maka dengan demikian dia harus membasuh tangan setelah ini. Orang yang berhadas setelah membasuh wajah, maka dia seperti orang yang junub. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedelapan adalah telah dipaparkan sebelum ini bahwa selama air masih berkutat di anggota badan, maka ia tidak menjadi air mustakmal terkait dengan anggota badan tersebut. Jika orang yang junub turun ke air dan mandi di dalamnya, maka perlu dicermati, jika air itu 2 kula, maka kondisi junubnya hilang dan tidak menjadi air mustakmal tanpa adanya perbedaan pendapat. Ini telah ditegaskan oleh para penganut mazhab kami di semua riwayat mazhab. Mereka menegaskan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di dalam hal ini. Penulis juga memaparkannya dalam perkataannya, karena jika dia wudhu atau mandi di dalamnya sedang air mencapai 2 kula, maka hukum sebagai air mustakmal tidak berlaku kepadanya. Demikian pula jika yang mandi dalam air 2 kula adalah sejumlah orang yang berkumpul atau terpisah-pisah, maka kondisi junub mereka hilang dan air tidak menjadi mustakmal. Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini menulis di dalam kitab Al-Furuq ketetapan Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala bahwa jika sekumpulan orang mandi dalam air yang jumlahnya 2 kula, maka ia tidak menjadi air mustakmal. Demikian pula yang dinyatakan oleh Al-Baghawi di dalam bab mandi. Sekumpulan orang maksudnya adalah tidak ada batasan jumlahnya, dan kami tidak mengetahui ada perbedaan pendapat di dalam masalah ini. Kami menjelaskan hal ini tidak lain adalah karena di dalam kitab Al-Intisar karya Abu Sa'id bin Abu Asrun dinyatakan bahwa jika sekumpulan orang mandi di air yang seandainya dipisah-pisah dengan kadar yang mencukupi mereka, maka air itu tidak dapat digunakan, atau jika mereka meninggalkannya tampaklah perubahannya, maka ia menjadi air mustakmal menurut pendapat yang paling sahih dari 2 pendapat yang ada. Yang dipaparkannya ini menyinggung, menyimpang, dipungkiri, tidak dikenal, dan tidak bisa dijadikan acuan. Aku menyebutkan hal ini agar jangan sampai pendapat ini memperdaya pada pendapat yang sudah masyhur, yang sudah sahih. Pendapat semacam ini juga disampaikan oleh penulis kitab Al-Bayan. Beliau berkata, penulis kitab Asy-Syamil menyatakan bahwa jika dia membenamkan diri dalam air 2 kula atau memasukkan tangannya di dalamnya dengan niat mandi junub, maka dalam hal ini terdapat 2 pendapat, dan yang paling sahih dari keduanya adalah yang pertama, kondisi junubnya hilang dan tidak menjadi air mustakmal. Yang kedua adalah kondisi junubnya hilang dan airnya menjadi air yang mustakmal. Penukilan ini mengandung kekeliruan dari penulis kitab Al-Bayan, sebab penulis kitab Asy-Syamil tidak menyatakan apa yang disampaikannya ini, tetapi dia memaparkan masalah air mustakmal jika dihimpun atau dikumpulkan lantas mencapai 2 kula, apakah kembali menjadi suci ataukah tidak. Di dalam hal ini terdapat 2 pendapat, tetapi dalam ungkapannya terdapat beberapa kesamaran sehingga menjerumuskan penulis kitab Al-Bayan di dalam dugaan yang batil. Itu
Padahal dalam ungkapannya tidak terdapat kesamaran, tidak pula kerancuan besar sebagaimana yang diungkapkannya ini. Kesimpulannya, dalam masalah ini tidak terdapat perbedaan pendapat selama air mencapai 2 kulah. Adapun jika dia turun ke air yang kurang dari 2 kulah, maka perlu dicermati jika dia turun tanpa niat dan begitu berada di air dia berniat mandi, maka kondisi junubnya hilang pada saat itu juga. Dan air tidak menjadi air yang mustakmal bagi dirinya hingga dia terpisah darinya. Demikian yang dikatakan oleh para penganut madhab ini dan mereka menyepakatinya. Namun ini masih perlu dicermati karena kondisi junub hilang, padahal mereka mengatakan air tidak menjadi mustakmal selama air berada di anggota badan karena keperluan untuk menghilangkan hadas dari sisanya. Sedangkan di sini tidak dibutuhkan karena kondisi junub telah hilang tanpa ada perbedaan pendapat. Permasalahan ini dipaparkan oleh Imam Ar-Rafi'i dan yang lainnya, dan ini adalah sudah cukup jelas. Terkait dengan selain orang yang mandi ini, maka pada saat itu juga air menjadi air mustakmal berdasarkan pendapat yang sahih seperti yang ditegaskan oleh mayoritas ulama. Di antara yang menegaskannya adalah Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini di dalam kitab Al-Furuq, Al-Mutawadli, Ar-Ruyani dan yang lainnya. Di dalamnya ada satu pendapat yang menyatakan bahwa ia tidak menjadi air mustakmal hingga terpisah sebagaimana bagi orang yang mandi. Pendapat ini dipaparkan kembali oleh Imam Al-Baghawi dan ini merupakan pendapat yang tidak populer dan lemah. Sementara Imam Al-Haramain berkata, seandainya orang yang membenamkan diri di dalamnya itu berwudu, maka ia seperti orang yang junub. Jika orang yang junub itu turun seraya berniat, maka pada saat dia tercebur di air, maka langsung menjadi air mustakmal bagi orang lain berdasarkan pendapat yang sahih. Dalam hal ini terdapat pendapat Al-Baghawi dan kondisi junub hilang dari kadar air yang merendam badannya pada saat dia turun. Demikian pula jika dia turun di bagian tengahnya misalnya tanpa niat kemudian berniat, maka junub pada badannya sebatas itu telah hilang tanpa ada perbedaan pendapat pada masalah tersebut. Apakah junub bagian yang tersisa dari badannya turut hilang dalam 2 bentuk mandi itu jika dia membenamkan diri sepenuhnya? Pertanyaan ini maka terdapat 2 pendapat. Yang pendapat yang pertama adalah tidak, dan airnya telah menjadi air mustakmal. Pendapat ini disampaikan oleh Abu Abdullah Al-Khudri. Abu Abdullah Al-Khudri termasuk tokoh terkemuka madhab kami di Khurasan dan salah seorang penghulu mereka. Pendapat inilah yang ditetapkan dan sahih berdasarkan kesepakatan para penganut madhab ini, yaitu junubnya adalah hilang karena air hanya dinyatakan menjadi mustakmal jika telah terpisah, dan karena jika air masih berada di tubuhnya maka ia tidak menjadi air mustakmal hingga terpisah dengan tubuh. Kedua kaidah ini disetujui oleh Al-Khudri. Sementara Imam Al-Haramain berkata, pendapat Al-Khudri keliru. Penulis kitab Al-Ibanah dan kitab Al-Udah menyatakan bahwa Al-Khudri telah meralat pendapatnya. Gambarannya adalah dia menyempurnakan mandinya pada bagian yang tersisa dengan membenamkan diri, sebagaimana yang telah kami paparkan terdahulu. Jika dia menciduk air dengan bejana atau tangannya dan menuangkannya di atas kepalanya atau yang lainnya, maka junub pada kadar yang dicidukkan airnya itu tidak hilang tanpa ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Hal ini ditegaskan kembali oleh Al-Mutawalli, Ar-Ruyani dan yang lainnya, dan ini cukup jelas karena air itu terpisah. Seandainya 2 orang junub turun ke air dan air tersebut kurang dari 2 kulah, maka harus dicermati. Jika keduanya turun tanpa niat kemudian begitu telah berada di dalam air keduanya berniat bersama-sama, bila itu dapat digambarkan, maka junub mereka berdua hilang dan airnya menjadi air yang mustakmal. Jika salah satu dari keduanya berniat sebelum yang lain, maka junub orang yang terdahulu hilang dengan niat dan air menjadi mustakmal bagi rekan dan orang lainnya. Di dalam hal ini ada pendapat Imam Al-Baghawi, yaitu jika keduanya turun dengan niat secara serentak atau berbarengan, maka junub bagian pertama masing-masing hilang dan air menjadi mustakmal pada saat itu juga. Sedangkan junub tidak hilang dari yang tersisa karena ia seperti air yang terpisah dari badan keduanya bagi orang lain.
Jika ada yang mengatakan, bagaimana kalian menetapkan dalam gambaran ini bahwa air yang menjadi mustakmal semuanya, bahwa air menjadi mustakmal semuanya, padahal yang bersentuhan dengan badan hanyalah sedikit, dan pada sebagian gambaran diasumsikan bahwa jika ditetapkan berbeda dengan warna air yang tersisa, maka ia tidak merubahnya. Maka jawabannya adalah sebagaimana jawaban yang disampaikan oleh Imam Al-Haramain, bahwa jika dia turun di dalamnya, maka dia telah terhubung dengan seluruh air, dan penggunaan air tidak khusus pada bagian badan yang bersentuhan langsung, baik itu fisik maupun dengan penyebutannya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian yang kesembilan, jika seorang muslim beristrikan wanita ahli kitab, lalu kemudian haidnya terhenti, maka wanita itu harus mandi. Jika dia mandi dengan niat mandi haid, maka mandinya sah dan suami boleh berhubungan dengan badan dengannya. Namun apabila wanita itu masuk Islam, apakah dia harus mengulangi mandinya ini? Maka hal tersebut ada dua pendapat yang akan kami jelaskan di dalam bab niat wudhu. Yang paling sahih dari keduanya adalah bahwa dia wajib mengulangi mandinya. Jika kami mengatakan dia tidak wajib, namun lantaran itu dia telah menunaikan suatu ibadah dan hadasnya telah hilang sehingga air menjadi mustakmal. Jika kami mengatakan wajib, maka dalam kaitannya ia menjadi air mustakmal. Ada dua pendapat, dan yang paling sahih dari keduanya adalah ia menjadi air yang mustakmal. Kedua pendapat ini berdasarkan pada dua pendapat terdahulu, bahwa yang menyebabkan air menjadi mustakmal apakah lantaran implikasi ibadah dengannya atau pelaksanaan kewajiban dan beralihnya larangan. Pihak yang mengatakan pendapat pertama tidak menjadikan ini sebagai air yang mustakmal, dan kalangan yang mengatakan pendapat kedua menetapkannya sebagai air yang mustakmal. Demikian masalah ini dipaparkan oleh Imam Al-Haramain dan diikuti oleh Imam Al-Ghazali, lalu kemudian Ar-Rafi'i dan yang lainnya. Sedangkan Al-Fawrani dan dua pengikutnya, yaitu penulis kitab At-Tatimah dan penulis kitab Al-Udah, mereka berkata apakah menjadi air mustakmal? Terdapat dua pendapat. Yang pertama adalah jika kami mengatakan tidak wajib mengulangi, maka ia menjadi air yang mustakmal. Dan yang kedua, jika tidak demikian, maka air tidak menjadi mustakmal. Pendapat yang terpilih adalah apa yang dipaparkan oleh Al-Imam terkait dengan kasus perempuan tadi. Yang ke-10, jika pada bagian anggota badan orang yang berwudu atau orang yang mandi terdapat najis hukmi, lantas dia mencucinya sekali dengan niat untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan hadas dan najis secara bersamaan, maka ia suci dari najis tanpa ada perbedaan pendapat. Sedangkan apakah dia suci dari hadas, maka hal tersebut ada dua pendapat. Menurut pendapat yang paling sahih, ia adalah suci. Masalah ini akan dipaparkan lebih jauh di akhir bab niat wudhu. Wallahu a'lam. Yang ke-11 adalah boleh berwudhu di sungai dan saluran air yang mengalir. Menurut kami dan mayoritas ulama itu tidak makruh. Al-Khattabi menyampaikan dari sejumlah orang bahwa dia memandang makruh wudhu di saluran-saluran air yang mengalir, dan dia menganjurkan agar air diambil untuknya di dalam teko atau semacamnya. Dia menyatakan bahwa ini merupakan sebuah sunnah karena tidak ada hadis yang sampai kepadanya yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah berwudu di sungai atau berwudu di air yang mengalir. Dalil kami adalah itu adalah air bersih dan tidak ada larangan padanya, maka ia pun tidak makruh. Adapun perkataannya terkait dengan Nabi SAW tidak pernah berwudu di sungai, sebabnya adalah di tempat beliau tidak ada sungai, meskipun tidak ada riwayat yang menyatakan hal tersebut adalah makruh hingga ada larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pembahasan terkait dengan air yang mustakmal yang dapat merusak status sucinya air atau tidak, dan tidak merusaknya
dan tidak merusak kesucian airnya di dalam mensucikan untuk berwudu maupun mandi. Pembahasan ini telah selesai. Insyaallah kita akan membahas tentang keraguan terhadap najisnya air dan inisiatif untuk menggunakan air yang diragukan atau memperbaharui memperbaharui berhadas ketika ada keraguan terhadap kenajisan kita, kenajisan apa yang kita hadaskan. Itu hal tersebut akan dipaparkan pada pertemuan kita insyaallah yang ke-14 di dalam babus syak fi najasatil ma wa tahari fi, keraguan terhadap kenajisan air dan berinisiatif untuk menggunakan air yang diragukan. Insyaallah pembahasan tersebut akan kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya di bagian ke-14 dari catatan kitab Al-Majmu karya Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Semoga pemaparan ini bisa bermanfaat, dan jika ada kata-kata dan kalimat saya yang salah, hal itu semata-mata karena kebodohan dan ketidaktahuan saya serta kesalahan saya secara mutlak. Adapun jika ada kebenaran yang telah saya sampaikan pada proses pemaparan tadi dari awal hingga akhir, itu semua merupakan kebenaran dari Allah Ta'ala, dan itu adalah sebuah anugerah buat kita semua terkait dengan kebaikan dan kebenaran di dalam memahami syariat yang telah Allah berikan melalui para utusannya, Allah a'lam bisawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.